nggak bisa lagi memandang perempuan sebagai objek pembangunan. Jadi nggak melulu bantuannya itu bantuan yang selama ini ada di kepala laki-laki kan begitu. Iya. Makanya berlaku teori personal is political. Bukan sekedar kita memaksakan ambisi sebagai oposisi. 2022 katanya menyatakan siap ya untuk 2024. Siap apa nih? Siap pilgub lah. Konstituen pemilih PKS siap nggak dengan pemimpin perempuan? Ya, kalau di atas kertas siap, gitu. Karena memang Secara kepemimpinan kultur, karena bicara perempuan. secara kultur. Oh, ini udah visi misi gubernur nih Ya kalau nggak kayak visi gini. misi. Ya, saya sih masih masih melihat ada harapan Masih melihat pada ada harapan Mas ya. Anies Rashid Baswedan. Masih ada harapan. Karena memang itu juga menjadi keputusan yang mengikat ya bagi struktur dan anggota PKS. Walaupun seperti itu. cawapresnya bukan Kang Aher, tapi masih tetap ada harapannya. Oh iya, kalau Kang Aher kan tidak pernah berpindah ke tempat lain, selalu di hati saya. Waduh. Yeah. Halo teman-teman pemilih muda, kembali lagi di podcast tirto.id for your pemilu yang muda yang berpolitik. Saat ini kita sudah kedatangan seorang tokoh politik perempuan yang merupakan minoritas di Senayan. Ya mungkin kalau kiprahnya teman-teman akan sering melihat dalam beberapa sidang paripurna, bintang tamu kita ini kerap menjadi yang berpidato atau mengungkapkan beberapa argumen-argumen yang berbeda daripada politisi atau partai-partai lainnya. Politisi perempuan kita ini berasal dari PKS dan kita akan mengulik banyak kepada sosok satu ini. Mari kita sambut bersama Neti Prasetyani. Selamat datang Mbak Neti. Gimana kabarnya Mbak Neti? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebagaimana harapan kita ya pada masa pandemi, semoga tetap sehat. Sehat selalu ya. Ini kalau misalkan Mbak Neti kan saya jujur kurang jarang melihat di layar kaca atau mungkin di beberapa dialektika tuh jarang terlihat ini di TV atau di pemberitaan. Ini biasanya aktivitas apa ini selain di komisi atau di DPR Mbak Neti ini sendiri? Iya, mungkin kalau soal tampil di layar kaca karena pandeminya kelar gitu. Okay. Sekarang bergeser ke hajatan demokrasi ya. Okay. Menjelang pemilu. Jadi kita tetap jaga gawang di komisi karena memang setiap tahun ada siklus mulai dari pembahasan anggaran, kemudian juga fungsi pengawasan yang sangat penting di Komisi 9 itu kan sejak masa pandemi, kemudian selesai pandemi, bagaimana kemudian isu-isu nasional seperti stunting itu tetap terkawal dengan baik gitu. Karena bagi saya ketika sekali terpilih menjadi wakil rakyat, ya kewajiban-kewajiban saya untuk hadir ke rapat, ke sidang itu insya Allah akan saya selalu penuhi ya, kecuali ada hal-hal yang darurat yang tidak bisa saya tinggalkan seperti saat saya operasi atau menunggu almarhumah ibu saya sakit seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan absennya itu bisa dihitung jari ya Mbak Neti sendiri ya? Hampir bisa dihitung. Hampir ya? Iya. Terus kalau misalkan saya mau ngulik sedikit lah mengenai profilnya Mbak Neti ini sendiri. Berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan ini baru maju pertama kali sebagai anggota DPR RI. Ini apa modal pertama sehingga bisa berani maju untuk ke DPR RI langsung Senayan? Padahal sebelumnya belum ada background secara politik atau latar belakang. Atau mungkin kita belum tahu background-nya apa sebelumnya seperti itu. Iya, sebetulnya kalau ditanya background-nya apa, betul ya, nggak salah-salah banget saya ibu rumah tangga karena memang saya menikah dikaruniai 6 orang anak, 3 orang cucu sekarang ya. Tapi sebelum saya menikah, saya memang sudah menjadi orang yang aktif di tengah masyarakat. Saya misalnya memberikan les bahasa Inggris buat anak-anak tetangga di wilayah tinggal, atau kemudian mengajarkan baca tulis Al-Quran seperti itu. Jadi sejak saya duduk di bangku SMA sudah aktif di masyarakat, termasuk ketika mau menikah pun saya mensyaratkan kepada Kang Aher waktu itu. Saya ini aktivis gitu, saya punya banyak kegiatan, saya nggak mau ya dilarang-larang gitu, selama kegiatannya baik, tolong saya dikasih kesempatan. Nah jawaban Kang Aher waktu itu, saya juga aktivis, pencinta kebaikan. Ya, jadi saya izinkan ibu untuk tetap aktif, seperti itu. Nah kemudian kami membuat yayasan, ya, yayasan itu memang menjadi wadah bagi saya dan Kang Aher untuk banyak
berbuat di tengah masyarakat. Misalnya ketika ada bencana, banjir, kebakaran gitu, kita membuat posko, kemudian juga memfasilitasi warga untuk mendapatkan bantuan, termasuk juga anak-anak yatim, duafa yang putus sekolah atau membutuhkan beasiswa. Itu banyak kita advokasi seperti itu, termasuk aktivitas edukasi ya, seperti misalnya sudah saya mulai pada saat saya baru punya anak, 1, 2, 3, 5 lah ya, Waduh, 4, 1, 2, 3, 5. iya. Itu, Oke. kita mengadvokasi misalnya, tengah malam ada yang ketok-ketok gitu, Hmm, suaminya melakukan kekerasan atau kemudian, suami saya mau menceraikan dan seterusnya. Itu biasanya sudah apa, kita lakukan itu ya, SOP bagaimana caranya menangani itu sebelum saya bertemu langsung dengan sebuah ruang formal ya. apa Kenapa itu? saya sebutkan ruang formal, Hmm, ketika Kang Aher terpilih menjadi Gubernur Jawa hmm, Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat itu memang menghadapi situasi yang tidak sederhana ya, seperti misalnya banyaknya kasus trafficking ya, korban oke. perdagangan Gimana? orang, Perdagangan manusia. ya kemudian kekerasan dalam rumah tangga, sehingga instruksi menteri yang seharusnya sudah dieksekusi oleh pemerintah provinsi dalam bentuk crisis center yang disebut sebagai P2TP2, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, itu baru bisa kita bentuk dan dirikan pada saat Kang Aher menjadi Gubernur Jawa Barat 2008, Oke. seperti itu. Nah, disitulah kemudian kita melakukan diskusi panjang ya dengan asisten kesejahteraan rakyat, dengan kepala Bapeda, dengan pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya, kira-kira siapa nih yang akan menjadi bidan dari lahirnya P2TP2A. Semuanya bingung ya, karena memang belum punya pengalaman gitu Hmm, ya. Akhirnya ya udahlah, Bu Neti kan dulu pernah kuliah tuh di di S2 hmm. kajian wanita gitu. Udahlah Ibu aja gitu loh. Saya kan udah jadi ketua PKK ya nggak apa-apa. Pokoknya dibidani dulu biar lahir, nanti masalah kepemimpinan berikutnya kita pikirkan. Nah, akhirnya saya mulai dengan P2TP2A kalau kita bicara ruang formal. Tapi latihannya sudah sejak saya menikah gitu. Artinya orang biasa ngetok pintu pagar, minta tolong, itu udah biasa saya lakukan pada saat saya sebelum menjadi istri Gubernur Jawa Barat. Oke. Seperti itu. Berarti dalam peran apa? Dalam perjalanan politiknya Mbak Neti ini sendiri ada jasa besar Kang Aher di belakang apa namanya? Di belakang Mbak Neti ini sendiri. Iya pasti, karena bagaimanapun saya harus mengakui ya bahwa kita ini kan mitra ya, Hmm, artinya dalam konteks atau dalam sudut pandang apapun kita saling membutuhkan ya. Dalam konteks manusia ya, kita sebagai laki-laki dan perempuan pasti punya kebutuhan satu sama lain ya, seperti langit dan bumi, siang dan malam kan saling melengkapi. Iya, Dalam pandangan agama juga seperti itu oke. gitu, bahwa kesetaraan dalam agama itu sudah diungkap jauh-jauh, sebelum, isu tentang kesetaraan itu diangkat kan. Innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat itu kan disejajarkan Oke. ya, bahwa yang muslim laki-laki dengan muslim perempuan, mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan, itu semuanya sama gitu. Yang membedakan itu hanya, amal solehnya kan Iya. gitu. Nah, jadi ketika ditanya apakah Kang Aher, berjasa atau berkontribusi pada, capaian saya hari ini menjadi wakil rakyat gitu atau kemudian mendapatkan pengalaman empirik yang luar biasa, sangat menentukan karena Kang Aher adalah laki-laki moderat di zaman atau di abad modern ini. Wah. Kenapa? Waduh. Karena beliau nggak pernah menghalangi saya untuk meraih kemajuan begitu ya. Saya, menempuh pendidikan S2 saya saat, saya punya 4 anak, ya. Oh, Kemudian saya menempuh S3 saya pada saat saya sudah di Jawa Barat ya, sudah oh, mendampingi beliau begitu. Waktu itu, saya hanya minta, tolong izinkan saya melanjutkan, pendidikan saya. Kang Aher hanya memberi syarat karena hari ini kita ada di Jawa Barat, kita fokus untuk melakukan perbaikan Jawa Barat, tolong ambil, S3-nya di Bandung, jangan di hmm, Jakarta, gitu. Waktu itu oke. kan saya sebenarnya pengen di UI gitu ya. Tapi Oh, kemudian ya udahlah nggak apa-apa, untuk membangun keseimbangan begitu ya antara peran-peran, politik bersama Kang Aher dengan juga, peran-peran, publik yang juga harus, saya isi ya sebagai ketua PKK dan ketua P2TP2A waktu itu. Akhirnya saya menempuh pendidikan S3 di, Universitas Padjadjaran Bandung, menarik ya mendengar seperti itu. narasi
moderat dari teman-teman PKS itu menarik kan. Misalnya kan kesannya Iya, iya, konservatif iya. ya. Oh gitu ya? Padahal enggak Oh loh. enggak ya? Enggak. Aduh, ada apa namanya? Berarti ada narasi-narasi moderat juga berarti ya di teman-teman PKS ini ya. Ya pasti dong. Iya, karena kita kan kita ini bagian tak terpisahkan. Kita ini warga negara Indonesia yang lahir besar di Indonesia. Kalau saya selalu katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Artinya diskusi tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945 udah selesai, bahwa kita ini adalah warga negara yang ingin bersama-sama warga bangsa lainnya berkontribusi dan memajukan Indonesia, kan begitu. Jadi ya kalau kemudian ada ya persepsi atau pemahaman seperti Mas Irfan tadi, ya mungkin karena ada praktek-praktek yang sifatnya individualistik lah gitu. Oke. Kalau secara institusi nggak ada seperti itu. Lalu pembagian kerjanya bagaimana? Bukan apa nih? Mbak Neti, bagaimana pembagian kerjanya? Kan ibu rumah tangga itu sudah sibuk, lalu disibukkan dengan S3, lalu dengan kegiatan pemerintahan, lalu sekarang dari DPR, itu bagaimana pembagian kerjanya? 6 anak, 2 cucu. Saya aja mikir Iya, sudah pusing. gitu ya. Iya. Jadi sparring partnernya udah dari dulu kan. Oh, sparring partnernya dari dulu. Latihannya udah sejak dulu Jam begitu. terbang membuktikan ya. Seperti itu. Jadi begini, eh Kang Aher itu kenapa saya katakan laki-laki moderat memang nggak berlebihan. Jadi beliau tuh tidak merasa direndahkan, tidak merasa terhina ketika melakukan pekerjaan yang seolah-olah hanya pekerjaan perempuan gitu kan. Oke. Seperti itu. Misalnya saya sedang sibuk dengan anak yang kedua gitu. Ya anak pertama saya misalnya ribut minta minum gitu. Kang Aher dengan besar hati, dengan sukarela, ayo sini sama bapak gitu. Itu biasa. Atau kemudian saya sibuk ngurusin dapur ya, lagi masak. Nah supaya saya bisa cepat menyelesaikan masakan, sarapan buat anak-anak yang mau berangkat sekolah, itu anak-anak laki yang diajak sholat ke masjid, kemudian dibawa ke tukang sayur, ya. Dia membantu saya untuk membelanjakan apa sih yang akan dimasak hari ini, seperti itu. Jadi orang-orang tuh heran gini, ini bapak mau ngapain? Kan biasanya ibu-ibu ngantri ya, ya saya mau belanja gitu. Atau misalnya ambil raport ya, anak-anak hari ini pembagian raport, saya lagi ke Bogor atau lagi ke Depok gitu. Bagi Kang Aher tuh hal biasa gitu. Ya udah saya aja yang ambil raport kalau ibu nggak sempet gitu. Sampai orang tua murid juga bingung, oh ini Pak Gubernur ada perlu apa gitu. Oh ya saya mau ambil raport anak saya kan gitu ya. Gitu. Oh gitu. Ya udah mangga duluan Tipayun gitu kan. Kata Kang Aher, enggak ya saya ngantri aja, tenang aja ibu tenang gitu. Malah yang grogi orang tua murid yang lain gitu karena ngeliat kayak nggak lazim ya gitu ya. Tapi ya seperti itu. Makanya kenapa kemudian ini bukan gimmick ya, tapi memang seperti itu di rumah. Kang Aher biasa nyuapin atau ya udah saya yang mandiin gitu, ibu urus yang lain. Itu hal-hal yang biasa dilakukan gitu. Makanya saya harus katakan modal utama ketika seorang perempuan mau melakukan aktivitas di luar rumah, mengambil pilihan aktivitas publik ya di luar rumah, maka syaratnya komunikasi harus lancar, nggak ada sumbatan gitu. Jadi ku tahu yang ku mau, ku tahu yang kau mau kan gitu. Nah Kang Aher tuh tipe laki-laki yang seperti itu gitu. Jadi ya. Tebak-tebak buah manggis tuh bisa berlaku ke Kang Aher berarti ya, untuk ke perempuan. Seperti itu. Jadi masalah izin prinsip itu sudah diberikan oleh Kang Aher. Ada satu ungkapan beliau yang menarik ya dalam sebuah diskusi soal apakah saya diizinkan atau apakah saya bisa mengambil peran di luar rumah gitu, peran publik begitu. Beliau katakan gini, pokoknya bagi saya nggak ada masalah ibu aktif di luar rumah. Yang penting silakan ibu membangun gedung bertingkat di luar rumah, asalkan jangan menyisakan gubuk derita di dalam rumah. Waduh. Gitu. Gubuk derita tuh kemudian saya juga tanya maksudnya apa nih gitu. Ya asal jangan anak ingusan, meler, 3 kali makan, mohon maaf ya dalam tanda kutip mie instan kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya kita selesaikan sama-sama gitu sehingga aktivitas ibu di luar rumah itu betul-betul memang berangkat dari keberhasilan membangun komunikasi dan membangun sebuah konsolidasi di rumah seperti itu. Oke, berarti kita bisa menyimak bagaimana keseimbangan sebuah keluarga Ya. dari
dari seorang kepala daerah ya saat itu ya, saat ini sudah purna. Dan nanti kita bahas lah bagaimana Kang Aher ke depan dari sosok istri ya. Tapi tadi kita bahas ke Mbak Neti dulu deh. Iya, Mbak iya. Neti kemarin saya lupa nih kapan sidang paripurnanya, tapi saya lihat waktu itu Mbak Neti menjadi salah satu pembaca kontra terhadap pengesahan undang-undang omnibus kesehatan. Oh iya, Ya, perwakilan betul. fraksi Iya, PKS iya, iya. waktu itu. Tapi kan undang-undangnya disahkan ya. Iya. Nah itu bagaimana nih? PKS ini kan sebagai salah satu dua partai Demokrat, saya lupa tuh Demokrat apakah sama PKS yang Yang menolak. Iya, bersama pengesahan Demokrat. omnibus kesehatan ini. Apa kan sekarang sudah sah, sudah jadi undang-undang, sudah Iya. ditandatangani presiden juga, sudah dinomorin tahun 2023. Ini gimana PKS nih? Apa tindak lanjutnya dengan undang-undang kesehatan yang sudah disahkan? Apa cukup menunjukkan bahwa PKS menolak tapi habis itu terserah, atau Oh ya. habis itu ada tindakan lagi setelah itu? Ya, tentu ada dua hal yang berbeda ya, Mas Oke. Irfan. Jadi yang pertama adalah proses legislasi, yang kedua adalah langkah implementasi. Pada Oke. saat proses legislasi penyusunan undang-undang, ya memang kita harus melakukan kontrol ya kepada pemerintah gitu. Kenapa? Karena yang akan disusun itu adalah norma ya, norma baru atau menggabungkan norma yang sudah ada dari sekian banyak undang-undang, kalau nggak salah 11 undang-undang existing yang kemudian dikompilasi, dihapus, kemudian dilahirkan norma baru kan begitu. Iya. Nah, tentu dalam prosesnya kita harus pastikan bahwa norma yang sudah ada, yang sudah bagus, dan perjalanannya memang memberikan akses kepada warga untuk mendapatkan hak kesehatannya, ya harus dipastikan tetap ada kan begitu. Kalaupun ada norma baru, kita juga harus awasi apakah norma baru ini tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan stakeholder lainnya, ya seperti misalnya tenaga kesehatan, rumah sakit dan seterusnya. Apalagi 11 undang-undang ini proses penyusunannya kan memakan waktu yang panjang, Mas Irfan gitu. Dan kalau perlu disebutkan berdarah-darah lah ya, kan nggak mudah menyusun satu buah undang-undang begitu ya. Jadi prosesnya panjang, pasti ada diskursus, ada perdebatan di situ, ada tarik menarik gitu ya, ada pernyataan setuju, ada voting kan begitu ya, titik koma juga kan pasti begitu ya. Nah, oleh karena kita memahami proses penyusunan undang-undang yang sangat panjang, maka pada saat penyusunan RUU Kesehatan kemarin dengan metode Omnibus Law, kita juga berhati-hati gitu. Bukan sekedar kita memaksakan ambisi sebagai oposisi dan pokoknya harus menolak, enggak juga gitu. Jadi dalam setiap tahapannya kita ikuti. Pada saat misalnya kita menerima audiensi ya, ada public hearing, kita mengundang berbagai organisasi profesi atau kemudian pemerhati kesehatan, itu kita betul-betul catat ya, kita perhatikan apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi masukannya begitu. Termasuk pada saat dibentuknya panja ya. Itu pun juga satu ide yang luar biasa brilian ya dari teman-teman Komisi 9, bahwa masa iya isu kesehatan yang membahas sehari-hari kita di Komisi 9, masa iya akan dibahas di badan legislasi sebagaimana undang-undang yang lain kan begitu ya. Makanya kita dorong pimpinan Komisi 9 untuk bersurat ke pimpinan DPR untuk meminta pembahasan RUU Kesehatan itu dikembalikan ke Komisi 9, dan alhamdulillah itu berhasil. Kan pada saat rapat Bamus waktu itu, rapat konsultasi pengganti Bamus, diputuskan diberikan kepada Komisi 9 dengan harapan memang isu-isu kesehatan, termasuk juga apa yang hari ini sering kita dengar dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yaitu isu transformasi kesehatan, itu betul-betul akan terwakili, akan terwadahi dalam RUU Kesehatan dengan menggunakan metode Omnibus Law kan begitu. Nah, sehingga pada saat pembentukan panja, kita tetap mengutus anggota fraksi yang ada di Komisi 9. Kan kalau kemudian pemahaman masyarakat, loh kan waktu pembahasan tingkat pertama di Badan Legislasi PKS sudah menolak kan gitu ya. Menolak karena memang pasti dengan metode Omnibus Law pembahasannya cepat nih ya. Pembahasannya cepat, kemudian pelibatan atau meaningful participation-nya juga rendah sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja kan begitu ya. Sehingga fraksi PKS di Badan Legislasi waktu itu sudah menolak ya dibahasnya undang-undang, diajukannya RUU Kesehatan ini sebagai inisiatif DPR gitu. Itu udah ditolak ya. Nah, asumsi masyarakat, loh kan udah nolak, ngapain kemudian ikut membahas? Justru kita berpandangan ketika kita ikut membahas,
kita mewakili masyarakat, mewakili rakyat gitu. Apa yang dibahas dalam undang-undang ini gitu. Kalau ada bahayanya kita bisa mengingatkan, kan begitu ya. Kalau ada hal-hal yang bagus, ide yang bagus, gagasan yang bagus, kita masih bisa bersuara di situ kan. Gitu. Makanya kita masuk ke panja. Nah waktu itu panjanya ada Bu Kurniasih, saya dan Pak Ansor Siregar. Pak Ansor Siregar memang anggota Badan Legislasi ya, dan ikut membahas pada saat dibahasnya RUU Kesehatan sebagai inisiatif DPR begitu. Nah, jadi kami masuk di panja untuk ikut membahas seperti itu. Saya sempat ditarik sebentar pada saat ibu saya mengalami stroke dan dirawat di rumah sakit, digantikan oleh Pak Alifudin. Kemudian di ujung pembahasan beberapa bab, kemudian saya dikembalikan lagi untuk mengikuti pembahasan di akhir tugas panja. Nah, ini kan sudah disahkan nih, Bu. Ya. Nah, tugasnya berarti kan kalau dari undang-undang kan bisa diturunkan lagi menjadi peraturan pemerintah. Nah, ini ada mengawal nggak nih, Bu? Ada pengawalan nggak nih, Bu? Betul. Jadi tadi kan saya membahas pada proses legislasinya. Ya. Nah, setelah ketok palu, setelah kemudian setiap fraksi berpendapat di pembicaraan tingkat 2 kan gitu ya. Ya berlakulah hukum demokrasi kan, yang terbanyak voting. itu yang yang menang kan begitu ya. Dari 9 fraksi 7 menerima, 2 menolak fraksi PKS dengan Demokrat. Nah, apakah setelah hal itu selesai pula fungsi kami ya di fraksi PKS? Ya enggak dong. Kan proses implementasi dari undang-undang yang super generalis itu juga harus terus kita awasi. Kan itu undang-undang super generalis kan? Sangat. Ya, sangat generalis begitu. Sehingga yang harus kita kawal adalah 108 pasal di undang-undang tersebut yang mengamanatkan ada aturan turunannya. Nah. Baik dalam bentuk peraturan pemerintah dan seterusnya ya, sampai mungkin ada Permenkes dan seterusnya begitu. Nah, di situ kita selalu dorong ya, mungkin bisa ditanya lah ke teman-teman komisi yang lain atau kemudian ditanya ke TV Parlemen yang membuat rekamannya begitu ya. Kita selalu kawal. Bahkan dalam rapat bersama Pak Menteri pekan yang lalu saya ingatkan bahwa saya mengingatkan kembali bahwa undang-undang kesehatan yang mengamanatkan 108 pasal ya disebutkan akan diatur pada aturan turunan begitu ya. Itu saya ingatkan dalam rapat, tolong dikawal betul peraturan pemerintah yang memastikan ya tentang bagaimana penyediaan tenaga kesehatan termasuk dokter dan perawat dan pemerataannya. Ya, itu kan ada tuh. Termasuk juga bagaimana tenaga medis dalam hal ini dokter asing yang akan di-hire ya, itu peraturan pemerintah juga harus dikawal ya. Termasuk hal-hal lainnya. Banyak sekali kan seperti itu. Nah, nanti pada proses implementasinya tentu saja bukan berarti kalau udah nolak kita nggak berhak dong. Enggak. Justru salah satu fungsi anggota DPR adalah fungsi pengawasan. Akan kita lakukan pengawasan apakah betul instrumen ini akan menjadi alat yang melindungi seluruh warga negara Indonesia mendapatkan hak dan akses kesehatan seperti itu. Karena ini kan amanat konstitusi kan, setiap warga negara berhak untuk hidup sehat, memiliki lingkungan yang sehat dan mendapatkan jaminan sosial. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan. Itu kan juga menjadi hak kami ya, hak anggota dewan untuk melakukan pengawasan. Jadi PKS dan Demokrat tetap akan melakukan pengawasan begitu. Dan sebelum peraturan pemerintahnya selesai, ini kan kalau kita tanya dalam rapat mereka sedang menyusun ya. Dan kita ingatkan juga untuk melibatkan organisasi profesi, termasuk juga melibatkan kelompok-kelompok dan komunitas pemerhati kesehatan untuk dilibatkan begitu. Sehingga aturan pemerintah atau peraturan turunan yang sedang dibuat itu betul-betul memadai ya, melengkapi undang-undang yang tadi kita sebutkan sebagai undang-undang yang super generalis. Ini kan kalau saya nggak terlalu paham dari 108 ya, tapi saya menyoroti satu hal ini mengenai mandatory spending yang 5% yang sudah dihapus sekarang. Berarti itu bagaimana kalau misalkan masih bisa nggak sih mandatory spending itu di otak-atik sedikit atau bagaimana? Walaupun sudah menjadi undang-undang ya, tapi kan di turunan Perpu itu tidak ada batas minimum, tapi kalau di Perpu jadi ada batas minimum, bisa nggak sih? Ada mandatory spending dimasukkan ke dalam. Jadi dari anggaran kesehatan yang 5% itu
ada atau bahkan dilebihkan itu, mengingat kan ke depan kita mengevaluasi dari pandemi COVID-19 yang kita nggak bisa bertahan dan Iya, tetap iya. jebolan dan lainnya. Jadi begini, kalau kita merujuk ya pada peraturan perundang-undangan, angka yang dihilangkan oleh pemerintah sebagai mandatory spending, belanja wajib ya Iya. di Undang-Undang Kesehatan, ya nggak mungkin ada di turunan gitu. Iya. Karena kan nggak ada payungnya gitu, gimana mau diturunkan di Hmm. peraturan pemerintah begitu. Nah, yang kemudian disampaikan oleh pemerintah kan bahwa tidak dikuncinya dengan angka itu sebetulnya memberikan keleluasaan buat pemerintah. Itu kan argumentasinya pemerintah kan, seperti Iya. itu. Nah, bagi saya dan teman-teman sebetulnya ini meresahkan gitu. Kenapa? Karena kalau nggak disebutkan angkanya ya, oke lah kalau urusannya belanja pusat ya, belanja kementerian begitu ya atau fungsi kesehatan. Itu kita masih bisa teriak di DPR gitu. Tapi bagaimana jaminan anggaran belanja wajib kesehatan ini di daerah gitu. Itu kan tarik-menariknya antara anggota DPRD provinsi, kota kabupaten ya dengan pemerintah atau eksekutif ya di level yang sama seperti itu. Nah, kalau kemudian kepala daerah atau organisasi perangkat daerah di bidang kesehatan yaitu dinas kesehatan nggak memiliki bargaining position atau power yang cukup memadai, ya mungkin akan kalah untuk mengajukan sekian persen dari APBD itu untuk kesehatan. Itu satu. Atau sebaliknya, ketika perspektif kepala daerah ini tidak berpihak pada belanja kesehatan, ya mungkin akan menjadi anggaran seadanya gitu. Seperti itu. Jadi artinya yang sangat kita khawatir adalah urusan fundamental kok kemudian diserahkan pada daerah, tidak kita kunci ya. Ada plafon wajib yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, argumentasi pemerintah loh kan kita akan terus membuka Bu kerjasama multilateral atau kerjasama internasional gitu. Toh selama ini juga seperti misalnya vaksin kita dapat hibah gitu ya, atau banyak funding ya, global fund yang diberikan untuk tema-tema tertentu seperti HIV, AIDS itu kan banyak juga global fund ya yang kemudian dialirkan ke Indonesia. Tapi kan pertanyaannya apakah yang namanya global funding itu akan terus-menerus diberikan gitu. Itu satu ya pertanyaan saya ya. Kemudian yang kedua, apakah tidak mengikat gitu. Ya, nah hal seperti inilah yang sebetulnya kita khawatiri ketika mandatory spending ini nggak ada. Makanya itu yang menjadi alasan dasar, alasan sangat fundamental bagi fraksi PKS untuk menolak gitu karena transformasi kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah 6 pilar yang akan kita perbaiki, layanan primer, layanan rujukan, sistem teknologi kesehatan, pendataan kesehatan, pembiayaan, teknologi, itu nggak akan ada gunanya kalau kemudian nggak dibarengi dengan jaminan atau kepastian anggaran dari negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang kemudian menjadi jawaban ya atas 6 pilar transformasi ini, seperti itu. Oke. Ini kan kalau kita kembali lagi dari saat ini undang-undang kesehatan kita sudahi lah itu. Lalu ada satu lagi undang-undang yang pengen saya bahas, itu adalah rancangan undang-undang kesehatan ibu dan anak. Kalau itu saya dengar terakhir itu ya, itu yang bahas Komisi 8 nih, Betul. Kok Komisi 8 bukan kesehatan ibu dan anak, bukan Komisi 9? Saya masih belum mendapatkan informasi yang utuh ya. Apakah core-nya itu kesehatan atau kesejahteraan, seperti itu. Kalau awalnya saya mendengarnya kesejahteraan ya. Jadi artinya kalau kesejahteraan kan artinya kita akan bicara bukan hanya aspek kesehatan ya, tapi juga aspek yang lainnya seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang mengapa di Komisi 8 karena memang Komisi 8 kan bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti itu. Dan kita juga ingin bahwa isu tentang ibu dan anak ini menjadi mainstreaming ya. Kenapa? Karena saya sepakat ya bahwa hari ini apapun yang menjadi program unggulan pemerintah seperti misalnya satu ya yang paling menurut saya ini paling menjadi concern ya adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing ya. Artinya ketika kita bicara SDM ya kita harus bicara tentang perempuan dan anak. Kenapa? Karena yang namanya SDM itu pasti
ditentukan oleh dua kelompok ini. Perempuan yang menjadi ibu, ya, perempuan dengan fungsi reproduktifnya akan melahirkan generasi, dan kemudian anak yang mewakili generasi itu adalah hasil atau buah dari sebuah proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang kebanyakan difahami oleh masyarakat pengasuhan itu ada pada ibu, ada pada perempuan, kan begitu ya. Karena pengasuhan ini pasti dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan dong, gitu ya. Pada saat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma itu adanya di rahim seorang perempuan, kan begitu. Nah, ini menjadi clear bahwa kemudian Komisi 8 yang memperjuangkan, karena memang awalnya memang Komisi 8 ya yang mengusulkan itu pada saat prolegnas, ya, penyusunan prolegnas seperti itu. Tapi dalam konteks bagaimana substansi atau kontennya, ya tentu ini juga akan menjadi kewajiban bagi Komisi 9 untuk ikut melengkapi nantinya. Karena bagaimanapun ketika dibahasnya di Badan Legislasi kan ada unsur Komisi 9 dari berbagai fraksi yang ada di Badan Legislasi. Ya, biasanya mereka juga akan menginformasikan apa saja yang menjadi poin-poin harmonisasi atau poin-poin yang dibahas dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini. Seperti itu. Oke. Ini menarik ya. Saya kan sudah, berarti ini kan periode pertama Mbak Neti ada di Senayan ya, dari 2019 sampai 2023, sudah 4 tahun. Ini ada mau lanjutkan karir politiknya nggak sih ke step berikutnya? Kan tadi saya lihat tuh sudah menguasai banyak hal lah, sudah cukup matang lah untuk membahas banyak hal. Di DPR juga jarang absen. Dan kalau saya baca berita beberapa kan sudah 2022 katanya menyatakan siap ya untuk 2024. Siap apa nih? Siap Pilgub lah. Siap Pilgub. Ya. Siap Pilgub. Ini bagaimana Mbak Neti? Siap untuk tantangan berikutnya ini? Iya, kalau kemudian kita bicara alasan normatifnya, bahwasannya kepemimpinan itu pasti lahir dari partai politik ya. Betul. Karena bagaimanapun ketika kita bicara kepala daerah, kemudian juga sampai ke presiden, itu pasti harus diusung atau lahir dari kader partai politik kan begitu. Nah, sehingga ketika saya memilih jalur politik ini atau memilih berpolitik praktis menjadi kader fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, saya sudah membayangkan gitu, sudah bisa membayangkan apa saja yang kemudian akan sangat mungkin ya terjadi ya, entah saya ditugaskan menjadi anggota legislatif atau kemudian ditugaskan menjadi kepala daerah ya di ruang eksekutif, dan itu menjadi satu keniscayaan ya, harus kita siapkan, harus kita bayangkan suatu hari penugasan itu boleh jadi akan diberikan kepada saya atau kepada teman-teman yang lain ya, sebutlah saya begitu ya. Nah, ketika itu sudah saya bayangkan dan masuk ke ruang berpikir saya, pada saat ditanya ya tentu saja sebagai politisi kita harus memberikan harapan gitu. Karena politik itu kan sebetulnya harapan ya gitu, memberikan harapan. Dan politik itu adalah keberpihakan. Dan ketika bicara keberpihakan, sebagian keberpihakan itu harus diambil oleh perempuan gitu. Kenapa? Karena secara demografis perempuan itu setengah dari masyarakat, Mas Irfan gitu. Dimanapun, di berbagai kawasan manapun, jumlah perempuan itu setengah dari masyarakat gitu. Sehingga nggak bisa lagi memandang perempuan sebagai objek pembangunan. Perempuan adalah subjek pembangunan yang dia harus mendapatkan akses, berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan begitu. Kenapa? Karena kita harus memastikan pembangunan ini tidak meninggalkan perempuan dan juga kelompok-kelompok yang selama ini seringkali termarginalkan begitu. Ya, contoh yang mudah saja, ketika kita bicara lokasi bencana atau ada kejadian bencana, ya maka yang dipikirkan oleh para pemangku kepentingan yang sampai hari ini mungkin masih kebanyakan laki-laki, yang dipikirkan adalah logistik, misalnya makanan, beras gitu ya. Kemudian apalagi tenda kan begitu. Tapi bagi seorang perempuan, bagi seorang Neti Prastiani, saya berpikir di lokasi bencana itu ada perempuan gitu. Ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada anak begitu ya. Nah, yang harus saya perjuangkan adalah berapa banyak air bersih untuk perempuan yang sedang mengalami menstruasi kan begitu. Berapa banyak air bersih untuk perempuan yang sedang mengalami nifas kan begitu. Atau berapa banyak bantuan toiletries untuk perempuan dan anak di lokasi bencana itu. Jadi nggak melulu bantuannya itu bantuan yang selama ini ada di kepala laki-laki kan begitu. Makanya berlaku teori personal is political gitu. Sesuatu yang
sangat personal itu politis gitu. Iya. Sampai yang namanya kehamilan, kelahiran gitu kan. Iya. Kemudian pengaturan kelahiran itu kan jadi sesuatu yang politis kan. Iya. Mengapa ada BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional gitu kan. Seperti itu. Memang kita nggak mengatur dengan siapa Anda menikah. Kemudian juga dengan cara apa Anda mengasuh kan tidak gitu. Tapi kita mencoba untuk melakukan pendekatan bagaimana caranya agar keluarga prasejahtera itu mampu melakukan pengaturan kelahiran, kan begitu ya. Dan itu perlu pendekatan khusus loh gitu. Nggak mungkin hanya memberikan karpet merah pada laki-laki gitu untuk mengatur semua hal kan gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bicara siapa yang paling banyak menjadi akseptor, laki-laki, perempuan gitu, iya kan? Itu yang pakai IUD perempuan, yang dipasangi susuk KB perempuan kan begitu. Laki-laki suruh pakai kondom nggak mau. Seperti itu. Jadi mengapa kemudian perempuan ini penting masuk ke ruang kebijakan, ikut terlibat ya, kemudian juga melakukan pengawasan, melakukan kontrol ya. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa pembangunan ini betul-betul bisa dirasakan merata oleh semua warga negara, tidak hanya laki-laki dan juga perempuan. Kesimpulannya siap ya? Nah, insya Allah. Iya dong. Jadi apapun kita harus siap, begitu kan? Mbak Neti siap, DPP PKS siap mencalonkan. Tapi konstituennya Mbak Neti, kita persempit lah, bukan Jawa Barat. Konstituen pemilih PKS siap nggak dengan pemimpin perempuan? Ya, kalau di atas kertas siap, ya, karena memang secara kepemimpinan kultur, perempuan, bicara secara kultur, akar rumput. Kepemimpinan perempuan bagi PKS sudah final, bahwa perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari anggota PKS yang laki-laki. Jadi artinya kita saling bermitra, saling melengkapi, saling bersinergi, saling berkolaborasi. Ya, buktinya hari ini lompatan PKS untuk kursi perempuan di DPR RI luar biasa itu. Dari 1 yang di atas nama atas nama Ibu Ledia Hanifah Amalia, sekarang 3. Sudah ada 9. 9. Ya, seperti itu. Jadi artinya itu mendekonstruksi ya. Seperti perjuangan sekali ya. Ya, mendekonstruksi persepsi orang tentang PKS. Tapi akar rumput dah siap. Ya kalau akar rumput itu kan 2 hal yang berbeda ya. Iya. Artinya gini, akar rumput itu kan ada yang murni anggota PKS, ada yang memang simpatisan seperti itu. Dan hari ini kan kita nggak bisa membatasi ya mereka mengakses informasi dari banyak sumber, termasuk disinformasi, misinformasi, berita hoax itu berita bohong itu kan juga masih banyak beredar di kalangan masyarakat termasuk pemilih PKS seperti itu. Jadi ya ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKS, bagi struktur PKS dari pusat sampai ke daerah untuk memahamkan jika suatu hari kita memang mencalonkan anggotanya yang perempuan gitu. Dan sebetulnya sudah ada pengalaman. Ada Bupati tunggu sebentar. Kok saya agak lupa ya, yang menggantikan suaminya dan terpilih ya. Suaminya meninggal saat Covid. Saya harus yang di Kalimantan cek. Yang di Kalimantan. Kalimantan ya? Ya, di Kalimantan. Bu Uci Maksir. Beliau Bupati, tunggu, kita harus Kalimantan, saya agak ingat tuh, menggantikan suaminya. Iya, menggantikan suaminya, Bupati mana coba? Ini saya tiba-tiba lupa. Oke, kita masuk ini aja. Iya. Selanjutnya. Nanti ya kita cari agak lupa. Satu lagi, terus tapi Mbak Neti siap tidak menjadi, kita sebut lab politik lah ya, lab politik untuk PKS mencalonkan gubernur perempuan pertama di salah satu wilayah terbesar di Indonesia? Ya, sebetulnya kalau bicara soal pencalonan ya, ini bukan barang baru. Bukan barang baru. 2018 kan PKS juga punya mekanisme. PKS punya mekanisme, ada pemilihan internal begitu ya, dan pemilihan internal ini dilakukan di kalangan anggota begitu untuk mengajukan siapa calon yang mereka pilih untuk
diusung pada pemilihan gubernur. Nah 2018 nama saya masuk ke dalam Ya masuk radar itu. keliling-keliling tapi keluar lagi. Nah artinya kan kemudian loh dalam satu tahapan kita harus apresiasi Harus bahwa apresiasi ya. harus apresiasi berarti anggota PKS sudah tidak alergi kan Oke, begitu. Tadi oke. kan begitu kan. Iya, Ini iya. jangan-jangan Atau- masih konservatif nih kan gitu. Kan enggak gitu. Enggak. Tapi kemudian kan ada Hmm. hitung-hitungan politik yang disimulasikan oleh pimpinan begitu ya. Ada kemudian koalisi yang dibangun begitu. Nah, ya itu yang kemudian terjadi pada tahap berikutnya gitu. Dan jangan salah, kita juga punya Ibu Diah Nurwitasari pernah menjadi calon wakil wali kota Cimahi ya. Pada tahun 2000 kalau nggak salah di tahun 2008-an ya. Pernah itu. Oke. Ya. Jadi artinya sekali lagi PKS nggak alergi soal itu. Ya tinggal bagaimana kita bicara koalisi, kita bicara hitung-hitungan politik ya, yang kemudian memang pada akhirnya untuk saya sendiri 2018 belum ya masuk ke pencalonan seperti itu, belum diusung menjadi calon gubernur Jawa Barat seperti itu. Ini barusan dicari kan ada Bu Sri Juniarsih, Ibu Sri Juniarsih dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Berau, betul sekali. Iya tuh kan tadi antara Sambas dengan Berau. Oh yes, Berau ya. Berau, Bu Uci Kalimantan. Maksir ya. Saya kenal baik lah saat beliau menjadi ketua PKK. Di PKS itu ada satu badan namanya Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah. Jadi istri-istri kepala daerah, istri-istri wakil kepala daerah itu kemudian kita lakukan pembinaan. Dan saya waktu itu menjadi Ketua Departemen Pembinaan Istri Kepala Daerah PKS. Oke. Nah, kalau misalkan saya lihat nih kalau di Jawa Barat nih cukup seru persiapan pilkadanya atau pilgubnya ini. Karena banyak perempuan yang Gadang-gadang gitu digadang-gadang. Ada Mbak Neti, ada Teh Desi. Oh iya, ada iya, ada Ibu Atalia yang yang masuk dalam bursa-bursa ini. Ini Mbak Neti bagaimana melihatnya? Kenapa banyak perempuan-perempuan yang menurut saya ini masih baru dalam perhelatan politik di level gubernur atau di level provinsi, yang banyak nama-nama perempuan yang masuk dalam proses seleksi lah atau proses pertarungan politik ini. Ini jarang-jarang terjadi loh ini. Ya ini satu kemajuan ya yang patut kita apresiasi. Kenapa? Karena berarti kita sudah mulai melangkah maju ya dalam urusan demokrasi. Jadi kalau kita menyitir kata-katanya Margaret Thatcher kan, for me a better democracy is not only giving a choice for women to choose, but also give a choice for women to be elected kan begitu. Jadi yang namanya demokrasi yang baik itu bukan hanya memberi kesempatan perempuan untuk memilih, tapi juga dipilih kan seperti itu. Nah artinya ketika banyak kandidat perempuan yang mulai dilirik, mulai naik ke panggung, mulai dibicarakan, saya pikir ini satu kemajuan begitu bahwa berarti perempuan ini tidak lagi dianggap sebagai second class citizen kan begitu ya. Jadi artinya bukan lagi konco winking gitu ya, bukan hanya orang yang ada di dapur kasur sumur kasur dapur tinggal dibalik-balik gitu ya. Jadi perempuan bisa memulai karirnya dari dapur ke istana kan gitu. Amin. Dari kasur ke singgasana kan gitu. Jadi artinya ini satu kemajuan gitu. Tinggal bagaimana biarlah publik yang menguji gitu. Kenapa? Karena kalau yang namanya proses politik ini kan satu pastinya partai politik akan mencalonkan. Ya, berikutnya ada proses pemilihan kan begitu. Nah, inilah yang kemudian kita serahkan pada publik menilai mana yang memang dianggap mumpuni kapasitasnya, kemudian juga teruji integritasnya untuk mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat begitu ya. Nah ini menurut saya ya, jadi artinya saya sebagai perempuan ya justru bersyukur gitu bahwa hari ini ada satu kemajuan yang mungkin menjadi satu cita-cita Kartini ya yang terwujud terpenuhi pada hari ini. Karena dalam satu penggalan suratnya ketika Ibu Kartini bersurat ke Profesor Anton, beliau katakan kami di sini perempuan ya menuntut hak pengajaran untuk kaum perempuan ya. Bukan karena perempuan ingin menjadi pesaing bagi laki-laki, tapi ketika perempuan pintar, maka perempuan akan mampu menjalankan tugas yang pertama diberikan oleh alam kepadanya sebagai pendidik umat
dan generasi seperti itu. Jadi saya pikir ini satu hal yang patut kita syukuri ya. Tinggal bagaimana tadi yang saya katakan tahapan berikutnya ya. Mudah-mudahan ini bukan cuma sekedar gimmick ya, tapi memang betul-betul menjadi satu ruang yang kemudian membuat perempuan bisa melakukan kontestasi gagasan seperti itu. Dan kita juga ingin ya bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan sekadar melanjutkan suaminya gitu ya. Nah ini penting nih, Bu. Seperti itu. Iya, saya setuju itu. Iya, ini penting, perlu kita garis bawahi. Karena bukan melanjutkan dari apa yang sudah dimulai oleh suaminya, apa yang Mbak Neti lihat dari Jawa Barat saat ini yang sudah ditinggal 5 tahun oleh Mas Aher ya. Kang Aher, apa evaluasi yang akan dibenahi? Apa bukan yang akan dibenahi, yang harus dibenahi dari Jawa Barat yang besar ini? Oh, ini udah visi misi gubernur nih kalau kayak visi misi. Pasti kan sudah ada terbersit dalam sanubari. Kayaknya harusnya gini deh. Ya ini mah cita-cita seorang perempuan. Cita-cita seorang perempuan. Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya tadi ya, kita balik sedikit. Sebetulnya kan kepemimpinan perempuan di Jawa Barat bukan hal baru ya. Ada almarhum Bu Uce di Kabupaten Kuningan gitu ya. Ada macam-macam lah gitu ya. Legendaris Ceu Popong. Ya Cepopong. Mana Paluna gitu. Itu juga salah satu senior saya. Salah satu senior saya, guru saya, panutan saya, dan saya punya hubungan baik dengan beliau ya. Jadi artinya saya juga harus angkat topi lah kepada Cepopong ya. Beliau adalah orang tua yang sangat rendah hati, mau berkunjung ke rumah saya, mau berbagi dengan saya begitu, dan regardless no matter what our party is gitu kan. Jadi meskipun beliau di Golkar, saya di PKS, beliau biasa tuh berbagi ya, sharing gitu, dan kemudian menepuk-nepuk seperti anaknya atau kemudian sesekali mengapresiasi, itu biasa itu. Jadi gimana? Jadi jawabannya gitu. Yang pertama, saya masih percaya bahwa kemajuan sebuah kawasan, sebuah daerah itu sangat ditentukan oleh SDM-nya. Apalagi Jawa Barat ini tidak memiliki sumber daya alam sekaya dan semewah teman-teman atau rakyat di Sumatera, di Kalimantan ya, yang punya minyak bumi, punya batu bara, punya nikel kan begitu. Ya, Jawa Barat harus bertumbuh pada kemampuan sumber daya manusianya seperti itu. Sehingga yang akan menjadi langkah saya nanti adalah bagaimana kita terus melanjutkan amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan itu sebetulnya sudah dilakukan ya oleh para pendahulu kita, termasuk di Jawa Barat, founding fathers di Jawa Barat ya. Kenapa kemudian ada Unpad, ada ITB begitu, ada IPB begitu ya, termasuk juga Kang Aher membangun Unpad Pangandaran, ITB Cirebon, IPB Sukabumi kan begitu. Nah, tentu saja kita juga akan terus melanjutkan amanah konstitusi tadi begitu ya. Bagaimana caranya meningkatkan partisipasi kasar anak-anak ke sekolah begitu. Kemudian juga meminimalisasi atau mencegah anak putus sekolah seperti itu, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menikmati jenjang pendidikan. Karena kalau kita kaitkan dengan angka atau potret keluarga Indonesia, Mas Irfan, ini tentu menjadi satu hal yang patut kita renungkan gitu ya, bahwa ternyata lebih dari 50% kepala keluarga Indonesia itu hanya lulusan SD atau tidak bersekolah begitu. Jadi artinya terbayangkan oleh kita bagaimana pola pengasuhan yang diselenggarakan oleh keluarga-keluarga Indonesia kalau kemudian kita tidak menggenjot pendidikan. Betul, pendidikan formal bukan segala-galanya, tapi setidaknya ketika kita menikmati pendidikan, kita bisa berpikir rasional. Kita bisa mengatakan tidak pada saat ada bahaya di depan kita. Kita bisa bersikap asertif terhadap hal-hal yang membahayakan, kan begitu. Orang tua bisa memberikan teladan, memberikan contoh pada saat mereka memang memiliki bekal seperti itu. Nah, mengapa kemudian saya percaya bahwa pendidikan masih menjadi satu hal yang sangat fundamental yang harus dilakukan oleh siapapun kepala daerahnya seperti itu. Nah, ya itu itu yang memang luar biasa ya, PR kita. Kenapa? Karena salah satu komposit ukuran keberhasilan pembangunan kita adalah IPM kan gitu ya. Indeks pembangunan manusia. Salah satu komponennya adalah pendidikan gitu.
Dan komposit dari IPM kita itu masih ada di angka 8 tahun, 8,4 tahun. Artinya anak-anak Indonesia kebanyakan bersekolah sampai duduk di bangku kelas 2 SMP, setelah itu drop out gitu. Nah, ini kan yang mengkhawatirkan begitu. Kenapa kemudian angka kesenjangan makin tinggi, melebar, gini rasio juga seperti itu. Kemudian tenaga kerja kita, angkatan kerja kita, kalau kita bicara potret ketenaga kerjaan, kebanyakan tenaga kerja kita itu profilnya adalah lulusan SMP atau bahkan SD kan begitu ya. Nah, itu tentu menjadi PR kebangsaan kita itu sebetulnya Mas Irfan. Bukan hanya PR Jawa Barat ya. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, ya akhirnya menjadi provinsi dengan PR terbanyak begitu. Seperti itu. Kita khawatir anak-anak terutama di dapil Mbak Neti ini sejak kecil sudah cita-citanya jadi TKW. Nah, naudzubillah min dzalik ya, gitu. Atau menjadi orang yang menyewakan odong-odong. Kenapa? Karena bagi mereka sekolah apa sih gitu, untungnya atau apa sih manfaatnya gitu. Toh kami nggak sekolah nyewain odong-odong 75.000 1 jam kan gitu. Lebih berharga, lebih bernilai gitu. Sementara yang lulus sekolah bawa ijazah, nenteng ijazah ke sana kemari, belum tentu dapat pekerjaan gitu. Betul. Nah, itu yang menurut saya itu PR ya. Dan saya yakin jangan sekali-kali kita mengklaim keberhasilan kalau kita belum bisa menggenjot aspek pendidikan ya. Berarti paling disorot pendidikan ya. Yang lain-lain juga pasti dong gitu. Cuma kalau ditanya apa yang kemudian menjadi the most gitu. The most. Ini kan kita berbicara juga bahwa Mbak Neti ini adalah seorang legislator yang bertugas mengawasi eksekutif. Betul. Nah, mengawasi eksekutif dalam salah satu pilar pengawasan itu adalah memberi nilai. Bagaimana menurut Mbak Neti selama 5 tahun kinerja Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil sama Kang Ruzanul, mohon maaf, Ruzanul. Ini kelihatan ya bukan warga Jawa Barat. Agak susah di lidah saya. Mohon maaf. Ruzanul. Maaf, agak salah di lidah saya. Itu bagaimana nilainya? Ini sebagai fungsi seorang legislator ya. Kita tidak berbicara pada pribadi atau pribadi lah, tidak berbicara pribadi tapi berbicara legislator yang punya fungsi pengawasan. Berapa nilainya? Tapi kan ini nggak apple to apple loh. Saya kan legislator kan di DPR RI. Berarti mitra saya adalah pemerintah pusat. Tapi kan Dapil Jabar. Dapil Jabar juga dipersempit lagi. Saya di Dapil Jabar 8. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, seperti itu. Jadi ya memang di dapil Mbak Neti aja deh, nggak usah luas-luas. Apa tuh? Itunya berapa kinerja, seberapa kinerjanya? Saya bukan evaluator soalnya. Kalau evaluator itu, iya kan ada lembaga yang menjalankan fungsi khusus kan, seperti BPK untuk akuntabilitas kan begitu ya. Tapi kan legislator juga ada penguasa. Ya saya pikir gini, saya pikir begini. Kalau nilai dalam konteks skor ya angka. Saya terlalu arogan. Kenapa? Karena saya tidak ada dalam proses itu. Saya tidak melihat bagaimana tahapan perencanaannya, kemudian berapa persen yang terlaksana, kan begitu ya. Kemudian bagaimana dideskripsikan dalam output, outcome, benefit, impact-nya kan begitu ya. Tapi setidaknya saya memegang prinsip hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Yang namanya sekarang tidak mungkin ada tanpa adanya dahulu kan begitu. Jadi artinya pencapaian Kang Ridwan Kamil itu ada karena ada gubernur-gubernur sebelumnya seperti itu ya, dan termasuk nantinya siapapun yang akan maju dalam kontestasi pilihan gubernur 2024 juga akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Emil dan Kang UU dan menambahkan apa yang belum dilakukan kan begitu. Nah seperti itu. Jadi yang namanya pembangunan itu seperti puzzle, pasti akan terus mengisi melengkapi sampai kemudian kita sampai pada terminal objektif. Nah terminal objektif kita itu kan satu kata ya, adil dan sejahtera kan begitu. Oh iya kan betul ya, artinya kesejahteraan itu harus merata. Berarti kan ada aspek keadilan kan begitu. Apapun prinsipnya, nama partai harus tetap masuk. Ya. Oke, kita juga berbicara yang lain deh, kita soal politik ini.
Saya kalau baca nih, saya membaca aja, tidak tahu mendalam ya mengenai di DPP PKS Mbak Neti sebagai ketua DPP bidang kesejahteraan dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Ya, itu bicara betul. bahas politik gak sih Mbak di dalam kesejahteraan sosial itu? Relatif enggak ya, karena enggak. memang itu fungsional ya. Kenapa? Karena kalau Kesos itu kan kita bicara tentang bagaimana kita mengadvokasi permasalahan pendidikan, kesehatan, begitu ya. Termasuk kita bicara tentang 26 PPKS, 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi artinya ini sejalan dengan tagline-nya PKS, PKS pelayan rakyat. Sekarang beralih ke PKS pembela rakyat. Nah, di situ kita mencoba untuk mengelaborasi apa saja yang bisa dilakukan oleh kader dan anggota PKS untuk mengadvokasi 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini. Mulai dari fakir, miskin, duafa, anak jalanan, kemudian pedila, perempuan yang dilacurkan, anak yang dilacurkan, perempuan dengan kerawanan ekonomi, keluarga rentan masalah sosial, sampai suku terbelakang dan seterusnya. Itu kan 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dan kita mencoba untuk membangun kesadaran bagi struktur dan anggota PKS mulai memiliki kepedulian ya terhadap persoalan itu ya, dan kemudian mengidentifikasi mana persoalan yang bisa dibantu oleh PKS lewat anggota legislatifnya di berbagai jenjang atau kepala daerah PKS di berbagai daerah. Kan kita punya ada wali kota dan wakil wali kota Depok, kita punya Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Nah, itu yang kita sampaikan ya, bagaimana caranya agar permasalahan sosial yang tadi saya sebutkan ada di 26 PPKS tadi bisa didekati ya dengan advokasi yang dilakukan baik oleh program eksekutif di berbagai daerah atau kemudian dibantu oleh anggota legislatif PKS. Misalnya ya, saya nih tiap hari udah kayak hotline ada kayak call center ya. Bu, anak saya mengalami masalah kesehatan A, B, C, dan D. Tapi hari ini kami nggak punya BPJS kan begitu. Nah, berarti kan saya harus bantu. Saya sambungkan dengan anggota DPRD kota atau kabupaten setempat. Coba diadvokasi. Sebetulnya keluarga ini masuk nggak sih ke PBI kan begitu. Oh iya Bu, udah Bu. Nah, coba dicek UHC nggak daerahnya. Itu yang kita latihkan. Makanya kenapa di bidang Kesos yang saya gawangi itu kita bikin pelatihan. Pelatihan namanya relawan advokasi begitu. Nah, relawan advokasi ini memang yang dibangun adalah kepedulian, kemudian keikhlasan ya, termasuk memahami sistem kerja. Sistem kerja itu tadi, kalau misalnya ada orang sakit perlu kamar gitu. Nah, itu apa dulu yang harus dilakukan gitu. Ya, kita periksa dulu, oh dia sudah terdaftar BPJS kesehatan, ternyata dia PBI. Oh, ternyata kota kabupaten ini udah UHC loh. Jadi setiap warganya yang sakit dia pasti akan dilayani di IGD, nggak perlu urus yang lain-lain begitu. Itu sudah ada anggarannya yang disediakan oleh daerah oleh pemerintah daerahnya di dinas kesehatan misalnya. Oh, sekarang masalahnya lain lagi. Masalahnya misalnya ada PMI kita yang terlunta-lunta di Saudi Arabia. Kita tanya, ini berangkatnya oleh PT apa? Oh enggak Bu, ini berangkatnya pakai visa ziarah gitu. Nah, berarti kita hubungi BP2MI, bisa nggak ini dibantu? Coba Bu kirim paspornya ini. Itu hampir setiap hari itu di handphone saya seperti itu gitu ya. Nah, itu yang kita bangun di bidang Kesos, melatih sensitivitas struktur dan anggota PKS untuk memiliki kesukarelaan ya dalam menolong warga. Ya, dan menyambungkan, karena nggak semua persoalan bisa kita selesaikan dengan tangan kita. Minimal kita tahu ya, oh ini disambungkannya kemana? Oh ke dinas sosial, oh ke dinas kesehatan. Oh kita nggak punya nomor kontak dinsos atau dinkes, tapi kita punya anggota DPRD, punya anggota dewan, ya kita sampaikan ke anggota dewan seperti itu. Kalau kita lanjut juga, kalau misalkan di DPPKS tuh kalau nggak salah hanya 3 atau 4 ya anggota perempuannya itu. Di mana? DPP di anggota DPP sama wasekjennya. Ada Mbak Neti, ada Ibu Lydia. Banyak. Ada ketua bidang perempuannya Ibu Kurniasi Hidayati. Ada ketua bidang ekonomi keuangannya Ibu Anis Biarwati.
yang sekarang jadi anggota Komisi 9 dan wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara BAKN. Banyak ya. Banyak. Bu Saadia, beliau adalah pengurus di Badan Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Maluku. Banyak. Ada Bu Farida, anggota DPRD Kota Depok. Banyak. Teman-teman perempuan di PKS itu ikut mengambil keputusan sentral nggak? Ya kan bagaimanapun ketika kita, artinya tetap dilibatkan. Saya juga masuk dalam tim komunikasi atau tim koalisi ya. Saya masuk ke tim koalisi. Saya juga menjadi salah satu jubir begitu ya. Jadi PKS memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan ada di tim jubir. Tentu saja jubir dalam konteks sektor yang kita gawangi misalnya ya. Kemudian di tim komunikasi ya kita juga ditugasi untuk membangun komunikasi politik dengan teman-teman partai yang lain begitu ya. Itu ada seperti itu. Termasuk pembahasan ini kita lagi mau ada musyawarah Majelis Syuro. Pembahasan mengenai koalisi apakah PKS akan mengikuti Anies Muhaimin atau tidak. Itu tuh teman-teman perempuan ikut andil nggak di situ? Oh iya, saya anggota Majelis Syuro kok. Oh iya. Nah, salah nanya kan? Nggak salah. Itu punya ya? Andil ya. Berarti Mbak Neti ada salah satu orang yang setuju PKS ikut atau PKS enggak nih? Lah, kalau keputusan itu harus keputusan itu harus melalui tahapan musyawarah untuk mufakat, ya kan? Dan nantinya akan mengikat. Kalau sekarang saya berpendapat itu pendapat pribadi dan tentu saja saya melangkahi kalau begitu karena musyawarahnya belum digelar. Tapi gitu. kalau teman-teman PKS itu kan sudah Anies banget gak sih? Sudah Anies banget gak sih? Ya kalau Anies banget karena memang semuanya berpegang pada keputusan musyawarah Majelis Syuro. Di situ disebutkan bahwa PKS akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Gitu. Kalau pendapat pribadinya Mbak Neti, Mas Anies nih layak diperjuangkan berikutnya atau udah deh kita tinggalkan gitu? Ya saya sih masih masih melihat ada harapan Mas Anies Rashid Baswedan. Karena memang itu juga menjadi keputusan yang mengikat ya bagi struktur dan anggota PKS. Walaupun cawapresnya bukan Kang Aher tapi masih tetap ada harapan ya. Oh iya, kalau Kang Aher kan tidak pernah berpindah ke tempat lain, selalu di hati saya. Pakai perasaan ini susah saya. Enggak, bukan maksudnya kalau saya gini, orang yang sudah memilih hidup di ruang politik nggak boleh baperan. Kenapa? Karena suatu saat ya, saya kasih contoh aja. Pagi fraksi PKS, bukan hanya fraksi PKS, kami ya, saya, Bu Ledia, almarhum Pak kok jadi lupa tuh dari PAN, Pak Taher, kemudian Pak Sodik Mujahid mengajukan rancangan undang-undang ketahanan keluarga seperti itu. Kan paginya ditolak nih, 5-4, 5 fraksi menolak untuk dilanjutkan, 4 fraksi setuju untuk dilanjutkan. Ya mau kalahnya tipis tetap aja kalah kan gitu. Ya tapi kan nggak boleh kita kemudian menundukkan wajah ya pada saat menundukkan kepala pada saat kita masuk ke ruang komisi gitu. Mentang-mentang tadi kalah saya galau gitu. Rapat komisi kan nggak bisa begitu. Padahal tadi pagi habis ditolak oleh teman sekomisi yang ada di Badan Legislasi. Setelah itu kita rapat soal vaksin, soal pandemi. Ya ayo kita berkolaborasi lagi untuk tema yang lain gitu. Kalau enggak repot kita ya, hidup susah banget gitu kalau baperan. Tapi Mbak Neti, saya tuh agak susah membayangkan bagaimana konstituennya PKS dan konstituennya PKB itu maksudnya untuk bersatu dalam satu koalisi. Kalau bersatu dalam NKRI itu udah harga mati ya, tidak kita perdebatkan. Tapi bersatu dalam satu koalisi untuk memilih capres yang sama tuh saya agak susah membayangkan. Gimana ini Mbak Neti? Kan latihannya udah dijalani. Gimana? Di Kabupaten Bandung ya kan bupatinya Pak Dadang ya, Pak Dadang Supriyatna. Itu PKB. Yang ngusung PKS. Oh gitu. Sudah ada latihannya. Udah. Jadi artinya kalau kita bicara PKS kayaknya nggak bisa nyatu nih sama teman-teman PKB. Ya salah itu namanya prejudis itu. Ya. Jadi masih bisa. Sudah ada latihannya dan sudah ada contoh-contoh konkret di lapangan ya. Ya, tinggal bagaimana yang namanya pilihan-pilihan politik itu kan harus dirasionalisasi dan
dibangun ya argumentasinya serta pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya objektif, sehingga kader juga nantinya bisa menjelaskan kepada pemilih ya, kan nggak semua pemilih PKS sudah menjadi fungsionaris atau anggota PKS kan gitu. Banyak simpatisan. Banyak simpatisan, banyak yang cair gitu kan. Banyak yang kemudian masih menjadi floating mass kan begitu, yang selama ini juga melihat isu-isu itu dibahas dari kejauhan gitu. Nah, sehingga pertimbangan yang objektif itu penting gitu ya. Mengapa kita memilih Anies Baswedan itu kan juga digodok sedemikian rupa sehingga semua satu suara, dari Aceh sampai Papua, dari struktur pusat sampai daerah, sampai ranting, semuanya sepakat. Termasuk nanti misalnya pembahasan tentang cawapres yang sudah dideklarasikan oleh Mas Anies, yaitu Caimin, ini nanti akan dibawa ke Majelis Syuro. Tentu saja kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan objektif yang apapun nanti hasilnya itu kita sampaikan lagi ke struktur dan juga anggota PKS seperti itu. Jadi PKS susah ya atau nggak mungkin untuk meninggalkan Mas Anies ini? Ya selama putusan Majelis Syuro-nya seperti itu, kita akan tetap mengusung Mas Anies seperti itu. Oke. Emang kapan sih Mbak Neti pelaksanaan musyawarah Majelis Syuro-nya ini? Ya, saya belum dapat undangan ya, jadi belum bisa nyebut tanggalnya. Karena ini nanti ada undangan. Banyak umat ini, kapan musyawarah Majelis Syuro ini? Ya. Dan belum ada tanggalnya nih, hilalnya belum kelihatan kapan ini. Yang penting sebelum pendaftaran capres cawapres seperti itu. Jadi kita masih menunggu 1, 2, 3 ada Oktober, ada September ini. Jadi bisa jadi kapan aja ini ya. Iya, mungkin bisa sehari 2 hari ke depan atau pekan depan begitu ya. Karena kan kalau musyawarah Majelis Syuro kita juga perlu mempertimbangkan kesiapan anggota Majelis Syuro yang berada di luar Pulau Jawa kan, sampai di Papua, Maluku Utara seperti itu, mereka harus datang ya pada satu waktu ya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Neti. Ini kita akan ada tebak-tebakan sedikit, bukan tebak-tebakan, pilihan singkat lah. Udah kayak ujian disertasi pakai tebak-tebakan. Pilihan singkat ya, apa ini? Oke Mbak Neti, singkat, padat, langsung cepat ya. Pilih jadi aktivis atau politisi? Politisi. Jelas ya. Karena manfaatnya lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak. Oke. Tetap di Komisi 9 atau pindah ke komisi lain? Untuk kebermanfaatan Komisi 9. Komisi 9. Ya. Gak niat masuk Komisi 3? Ya terpikir. Terpikir. Ya. Kan ditanya soalnya. Oke, masih Komisi 9. Tetap sebagai anggota DPR RI atau Gubernur Jawa Barat? Aduh, ini nggak bisa cepet nih. Singkat aja, gak perlu istikharah ini. Oh gitu ya. Iya. Ya udah deh, kalau untuk terus mengawal kebijakan ya anggota DPR RI. Anggota DPR RI. Ya. Kirain Gubernur Jawa Barat. Jika ditunjuk jadi menteri, pilih Menteri Kesehatan atau Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Saya pilih sesuai background Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke. Aturan mana yang perlu direvisi? Andai kata bisa direvisi ya. Omnibus Cipta Kerja atau Omnibus Kesehatan? Mudaratnya lebih besar atau bagaimana lah menurut Mbak Neti yang perlu direvisi? Sebetulnya sih kalau boleh milih dua-duanya ya. Atau kan ya. Salah satu deh. Yang mana perlu banget direvisi nih. Yang perlu banget ya? Iya. Perlu banget. Saya sih harus akhirnya karena terdesak. Omnibus Cipta Kerja. Omnibus Cipta Kerja ya. Kayaknya mudaratnya lebih banyak ya. Ya karena banyak sekali pekerja kita yang hari ini berstatus pegawai harian lepas, outsourcing, magang, nggak punya kepastian, isi hire, isi fired gitu kan, dan nggak didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan seperti itu. Nah ini menurut saya parah sih. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Neti atas jawabannya banyak sekali. Iya, sama-sama Mas Irfan. Kalau misalkan penutupnya PKS itu apa ya? Kalau misalkan NU kan Wallahu yuwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya kalau PKS mah bisa bilil haq. Wastabiqul khairat Muhammadiyah. Semuanya karena PKS
partai yang ingin menggambarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Neti atas kesempatannya. Tadi bisa disimpulkan teman-teman yang menyaksikan ini, kemanakah arah PKS atau Mbak Neti ke depannya bisa disimpulkan, ataukah ke Anies dan Caimin, ataukah Mbak Neti bisa jadi gubernur Jawa Barat? Kita lihat ke depannya. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.